Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tommy Nasya IM. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas buat sahabat-sahabat semua yang nonton di channel Tommy Nasya IM ini. Oke, untuk teman-teman Indonesia, perkenalkan yang baru nonton di channel saya. Nama saya Tommy Pratama, dan saya sekarang tinggal di Malaysia. Kebetulan saya ikut istri untuk teman-teman Indonesia yang baru datang di channel ini. Oke, jadi sehubungnya adanya isu panas tentang mengklaim Reok Ponorogo. Kebetulan 2 tahun atau 1 tahun yang lalu itu saya ada pergi di salah satu tempat permainan Reok yang ada di Malaysia ini. Tepatnya tuh di wilayah Johor, tepatnya di Batu Pahat. Saya ada pergi ke sana. Jadi kenapa saya angkat kembali cerita ini, karena dulu itu saya ada buat video di sana. Dari view-nya 9.000 sekarang naik langsung ke 60.000 viewers, dikarenakan sekarang heboh pasal Malaysia mengklaim Reok Ponorogo. Oke, jadi banyaknya dari teman-teman yang masuk komen, "Bang, tolong bahas lagi, Bang, tolong bahas gimana Reok di Malaysia." Oke, sekarang saya buat video tentang mengklaim ini ya sebenarnya. Gimana ya, kalau mau dibilang tuh sebenarnya berita yang ada di Indonesia itu sekarang sangat panas sekali ya tentang Reok Ponorogo diklaim oleh Malaysia. Tetapi untuk di Malaysia sendiri itu beritanya tuh hampir nggak pernah terdengar untuk pasal Reok Ponorogo diklaim oleh Malaysia nih guys. Jadi saya macam bingung kok bisa ada berita seperti itu yang di Indonesia heboh tentang Reok Ponorogo yang diklaim oleh Malaysia gitu kan. Jadi saya dulu tuh langsung datang langsung di tempat permainan Reok yang ada di Malaysia tuh, yang saya pergi di Johor. Mungkin di video yang ini kalian boleh tengok videonya, nanti saya letak linknya di deskripsi, kalian boleh lihat. Jadi ini menurut saya ya teman-teman, sebenarnya asli permainan Reok ini memang ada wujudnya di Malaysia, dan kemudian di Batu Pahat Johor itu teman-teman, kalau kalian mau tahu, di sana itu memang kebanyakannya itu memang orang dari keturunan Jawa yang dulu mungkin bermigrasi dari Jawa mungkin waktu zaman-zaman perang dulu. Jadi memang di tempat saya pergi itu memang semuanya itu berbahasa Jawa. Saya tak tahu dia memang orang Jawa asli betul ataupun campuran, tetapi mereka semua itu menggunakan bahasa Jawa di situ. Jadi saya macam berasa kayak balik kampung lah di Jambi. Orang sana tuh banyak menggunakan bahasa Jawa yang ada di Batu Pahat Johor itu. Kemudian waktu itu saya ketemu dengan namanya Mas Jamil. Halo Mas Jamil, piye kabare? Mas Jamil ini adalah mungkin keturunan Jawa juga. Saya berbual atau berbincang dengan Mas Jamil ini tentang pasal Reok. Mungkin untuk video lengkapnya boleh ditengok di video yang saya letak linknya di deskripsi nanti. Di sana kami berbincang-bincang dengan Mas Jamil. Mereka itu gimana ya? Hanya melestarikan budaya Jawa yang ada di Malaysia gitu teman-teman. Berbincang dengan Mas Jamil, kemudian kami borak-borak santai. Dan mereka pun mengambil barang-barang alat-alat Reok itu pun ada sebagian yang dikirim dari Jawa juga teman-teman. Seperti itu. Dan juga kalau untuk di Malaysia nih saya dengar pemerintah Malaysia juga nggak ada yang namanya mendaftarkan. Bahkan saya lihat di internet pun pihak kerajaan atau pihak pemerintah Malaysia pun juga nggak ada kabarnya gitu. Maksudnya itu bukan nggak ada niat untuk mendaftarkan Reok ini untuk didaftarkan ke UNESCO. Yang saya lihat hanya beritanya itu viral di Indonesia kemana-mana. Saya nggak tahu, mungkin berita ini untuk pengalihan isu, maybe, sebab di Indonesia sekarang adanya demo kemarin kan, demo mahasiswa dan lain-lain. Saya takutnya seperti itu menjadi pengalihan isu. Bahkan istri saya kan adalah orang Malaysia. Saya tanya ke dia, tahu nggak Reok Ponorogo, permainan Reok kayak gitu kan? Dia bilang nggak tahu. Jadi kebanyakan orang Malaysia pun baru tahu setelah viralnya bahwa Reok ini akan diklaim oleh Malaysia. Bahkan orang Malaysia sendiri pun banyak yang tidak tahu pasal Reok ini tuh permainan apa sih. Kemudian waktu saya
berbincang dengan Mas Jamil, itu permainan reog itu untuk di Malaysia dia sudah tidak menggunakan yang namanya sesajen. Nah, sesajen itu permainan di Malaysia tuh reognya udah nggak pakai sesajen. Yang makan apa tuh saya nggak tahu, yang macam debus-debus gitu. Nah, kalau di Indonesia kan saya masih ada lagi yang lihat main kuda kepang atau kuda lumping tuh yang mainnya masih kesurupan kan, masih ada tuh. Di Jambi masih ada permainan seperti itu. Kemudian setelah saya buat video di sana tuh memang niat mereka yang orang Jawa yang ada di Malaysia tuh memang dia hanya untuk melestarikan saja teman-teman. Jadi kalau menurut saya itu fan-fan aja, nggak ada masalah sih. Yang namanya kita juga negara serumpun, negara tetangga, jadi budaya kita tuh nggak jauh berbeda teman-teman. Contoh seperti di Jambi ada tempoyak, di Malaysia pun ada tempoyak seperti itu kan. Jadi kalau untuk hal-hal yang kecil seperti ini, apalagi kita ini negara serumpun, keturunan kita pun kurang lebih sama-sama ada kerajaan dulu kan, kerajaan Melayu, apalagi di Jambi, di Riau itu kebanyakan orang Melayu ya. Di Jambi, Riau, Sumatera tuh kebanyakan tuh memang orang Melayu guys. Jadi kebudayaan kita ini nggak jauh berbeda. Saya harap untuk isu-isu seperti ini saya rasa nggak perlu ditinggi-tinggikan. Toh juga saya cari bukti yang namanya pemerintah Malaysia mendaftarkan ke UNESCO pun nggak ada gitu. Saya udah cari-cari mana sih video yang menunjukkan pemerintah Malaysia itu mengklaim reog ke UNESCO seperti itu kan. Saya lihat nggak ada, bukti satu pun nggak ada gitu. Jadi saya harap isu-isu seperti ini janganlah diangkat oleh media yang tidak bertanggung jawab untuk mengadu domba antara Indonesia dan Malaysia, karena gimana ya, jangan sampai termakan provokasi-provokasi seperti itulah. Jangan sampai media-media itu mengambil isu ini untuk menaikkan rating view seperti itu, karena sangat disayangkan sekali. Dulu contoh, sebenarnya saya malu kejadian yang tentang lagu Indonesia Raya itu yang diparodikan waktu itu, kalau nggak salah setahun yang lalu diparodikan. Kita kondem, kita hentam Malaysia. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata orang kita sendiri yang buat memparodikan lagu Indonesia Raya itu untuk mengadu domba. Jadi malu sangat macam tuh. Saya sebagai rakyat Indonesia yang ada di Malaysia malu ketika itu melihat perangai netizen kita yang belum ada bukti apa-apa tiba-tiba kondem. Setelah ada bukti, akhirnya siapa? Kita sendiri yang malu gitu. Jadi jangan sampailah isu-isu seperti ini, apalagi yang nggak ada buktinya, kalian langsung serang. Itu video saya sebelumnya itu kalian serang semua. Lebih baik di bulan puasa ini kita lebih baik memperbaiki diri dulu guys. Berpuasalah dengan yang baik-baik, jaga omongan dan jaga sikap. Jangan sampai hal yang belum tentu kebenarannya ini kita langsung ambil keputusan untuk mengkondem seperti itu. Saya rasa nggak baik lah. Orang Jawa di Malaysia ini keturunannya ya banyak sekali. Jadi mereka untuk melestarikan budaya-budaya mereka saya rasa fine-fine aja. Bahkan bukan hanya di Malaysia aja sih reog Ponorogo ini, saya lihat bahkan orang Jawa yang ada di Suriname pun juga ada sebagian yang memainkan reog Ponorogo di negara tersebut gitu. Jadi saya rasa gimana ya mau dibilang ya, jangan sampailah kita termakan isu-isu ataupun pihak-pihak media yang tidak bertanggung jawab untuk mengadu dombakan kita. Oke, salam satu rumpun. Semoga puasa kita di bulan Ramadan ini diberi keikhlasan, diberi kelancaran, dan juga Indonesia dan Malaysia itu udah seperti adik kakak guys, nggak bisa dipisahkan. Kita semua itu seperti gimana ya, sangat dekat sekali lah budaya kita tuh. Jadi jangan sampai kita dipecahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, saya Tommy Pratama, itu saja. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya guys, bye bye.